Assalamualaikum, perkenalkan saya Ahmad Barat dengan NIM C1B022079, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan jawaban saya terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Berikut pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, apa itu mutu? Mutu adalah tingkat keunggulan atau kualitas suatu produk atau layanan yang diukur berdasarkan faktor atau kriteria tertentu. Ini mencakup faktor-faktor seperti keandalan, daya tahan, kinerja, keamanan, dan kepuasan pengguna. Dalam berbagai konteks, mutu dapat diukur dan dinilai dengan berbagai metode dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, apa itu manajemen? Manajemen adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, koordinasi kegiatan, dan evaluasi hasil guna memastikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, manajemen adalah proses mengelola dan memimpin suatu organisasi atau unit kerja untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah pendekatan atau proses sistematis dalam mengordinasikan aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi atau melebihi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan peningkatan terus-menerus terhadap sistem, proses, dan produk atau layanan yang dihasilkan agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, serta mencapai keunggulan kompetitif. Yang keempat, mengapa penting penerapan manajemen mutu dalam organisasi? Yaitu memastikan kepuasan pelanggan. Dengan fokus pada kualitas produk atau layanan, manajemen mutu membantu organisasi memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan jangka panjang. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Manajemen mutu membantu organisasi dalam mengidentifikasi proses yang tidak efisien atau tidak efektif, dan kemudian memperbaikinya untuk meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Mengurangi biaya. Dengan meminimalkan cacat dan meningkatkan efisiensi proses, manajemen mutu dapat membantu organisasi mengurangi biaya produksi, pengolahan, dan layanan yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Yang kelima, contoh penerapan manajemen mutu di kampus. Pengembangan standar kualitas pembelajaran. Kampus dapat mengembangkan standar kualitas pembelajaran yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa semua program studi memenuhi standar yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dapat mencakup kriteria evaluasi seperti keterlibatan mahasiswa, efektivitas pengajaran, dan hasil belajar. Yang keenam, contoh penerapan manajemen mutu di perusahaan. Pemantauan proses produksi dengan metode statistik. Sebuah perusahaan manufaktur menggunakan pendekatan manajemen mutu dengan menerapkan metode statistik untuk memantau dan mengendalikan kualitas produk mereka selama proses produksi. Mereka menggunakan teknik seperti kontrol statistik proses, statistical process control, atau yang biasa disebut SPC, untuk memantau parameter kritis selama produksi seperti dimensi, berat, atau kekuatan, dan membandingkannya dengan batas kontrol yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari batas kontrol, langkah-langkah perbaikan segera diambil untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebabnya. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dalam hal kualitas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, apa yang terjadi jika manajemen mutu tidak diterapkan dalam organisasi atau perusahaan? Jika manajemen mutu tidak diterapkan dalam organisasi atau perusahaan, salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi adalah penurunan kepuasan pelanggan. Tanpa fokus yang cukup pada kualitas produk atau layanan, kemungkinan besar produk atau layanan yang dihasilkan tidak akan memenuhi harapan atau standar yang diinginkan oleh pelanggan. Ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan penjualan, kehilangan pelanggan,
dan dampak yang lebih luas pada reputasi perusahaan. Dengan demikian, tanpa manajemen mutu yang efektif, perusahaan dapat kehilangan kepercayaan pelanggan dan posisi kompetitif di pasarnya. Yang ke-8, sebutkan marketing mix. Awalnya, konsep ini dikenal sebagai bauran pemasaran atau 4P, produk, price, place, promotion. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep marketing mix berkembang menjadi 7P, product, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Yang pertama, produk. Produk adalah inti dari marketing mix. Produk dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Price, harga. Harga ialah nilai tukar yang diberikan konsumen untuk memperoleh produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Place, tempat, mengacu pada distribusi produk atau cara bagaimana produk sampai ke tangan konsumen. Promotion, promosi adalah semua aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produknya dan berkembang menjadi 7P, yaitu people, process, dan physical evidence. Yang ke-9, apa pentingnya pelayanan bagi perusahaan? Pelayanan yang baik dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan citra merek, dan bahkan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi dari pelanggan kepada orang lain. Yang ke-10, apa itu kepuasan pelanggan? Menurut Jalin Saladin 2003, pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Nomor 11, apa hubungannya kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan? Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan akan menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkannya pelayanan yang diberikan. 12. Mengapa semua karyawan dan pemimpin perusahaan perlu dalam penerapan manajemen mutu? Semua karyawan dan pemimpin perusahaan perlu terlibat dalam penerapan manajemen mutu karena setiap individu memiliki kontribusi unik dalam menciptakan produk atau layanan yang berkualitas. Keterlibatan mereka memastikan bahwa setiap tahap proses produksi atau penyediaan layanan dipantau dan dikelola dengan baik untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan demikian, partisipasi semua pihak memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui pemberian nilai yang konsisten kepada pelanggan. 13. Apa itu kualitas? Menurut Gotch dan Davis 2005, kualitas merupakan suatu dinamis yang berkaitan dengan proses pelayanan orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. 14. Contoh perusahaan yang menerapkan pelayanan kepada pelanggan. Salah satu contoh perusahaan terkenal dengan adanya pelanggan yang baik adalah Amazon. Amazon dikenal karena berbagai inisiatifnya dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti program pengiriman cepat, layanan pelanggan yang responsif, dan kebijakan pengembalian yang ramah pelanggan. Mereka juga menggunakan teknologi canggih seperti machine learning untuk menganalisis preferensi pelanggan dan menyediakan rekomendasi produk yang relevan. Bagaimana hubungan kualitas kepuasan pelanggan dan kemampuan bersaing bagi organisasi? Kualitas yang tinggi dalam produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi cenderung menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih besar. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat menghasilkan loyalitas yang kuat dan rekomendasi positif kepada orang lain, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi organisasi dan kemampuannya untuk bersaing di pasar. Dengan demikian, kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing organisasi saling terkait dalam menciptakan keberhasilan jangka panjang. Baik, itu jawaban dari saya. Terima kasih.